Halo semuanya, perkenalkan saya Brian Yong dari kelas 7C ingin menceritakan tentang cerita budi pekerti yang berjudul Chongyo memikul beras. Ayo simak videonya. Chongyo memikul beras. Chongyo hidup pada masa antara dinasti Zhou dan periode semi dan gugur. Dinasti Zhou Barat berlangsung pada 1046 hingga 771 sebelum Masehi. Dinasti Zhou Timur berlangsung pada 770 hingga 221 sebelum Masehi. Periode semi dan gugur berlangsung pada 770 hingga 476 sebelum Masehi, yang merupakan penduduk negara Lu pada 722 hingga 481 sebelum Masehi. Nama kehormatan yang diberikan oleh penduduk Tiongkok adalah Zhilu. Chongyo sangat amat berbakti kepada kedua orang tuanya. Setiap hari mereka makan makanan yang sederhana. Mereka makan makanan tumbuhan liar dan makan secara tidak layak. Tetapi Chongyo merasa ini sudah hal yang biasa bagi dia. Tetapi yang dia khawatirkan itu adalah kedua orang tuanya tidak mencukupi asupan gizi. Hal inilah yang membuatnya risau. Suatu ketika, persediaan beras di rumahnya habis. Terpaksa Chongyo harus menempuh jarak yang sangat jauh, yaitu jarak ratusan li untuk membeli beras. Lalu setelah membeli beras, dia harus memikul kembali beras itu untuk sampai ke rumah demi ayah bundanya memenuhi kebutuhan dan dapat memakan nasi. Jarak ratusan li itu adalah jarak yang sangat jauh. Mungkin orang sekarang hanya bisa melakukan sekali maupun 2 kali. Tetapi setahun 4 musim harus melakukan hal yang sama. Sungguh melelahkan. Namun Chongyo tetap melakukannya dengan penuh sukacita. Supaya ayah bundanya dapat memakan nasi, ia tak pernah mengenal rasa lelah untuk menempuh jarak ratusan li membeli beras, lalu memikulnya kembali sampai ke rumah demi ayah bundanya dapat memakan nasi, dan tak pernah melihat mau musim sedingin apapun atau sepanas apapun. Musim dingin telah tiba. Kala hari itu sangatlah dingin. Salju pun turun menutupi permukaan tanah. Dalam kondisi cuaca yang sangat dingin ini, Chongyo harus melawan terjangan salju, menapaki bekunya permukaan es. Selangkah demi selangkah, kaki Chongyo pun merasa kaku dan berat. Apalagi saat perjalanan pulang, dia harus memikul beras untuk sampai ke rumah. Hal ini juga membuat kaki Chongyo tambah rasa sakit. Akhirnya dia juga memutuskan untuk beristirahat, lalu menggunakan mulutnya untuk menghangatkan kaki yang sudah kedinginan tersebut segenap. Lalu dia juga lanjutkan perjalanannya lagi. Musim panas telah tiba. Matahari bersinar terik dan keringatnya pun mengalir ke pundak Chongyo. Namun, Chongyo juga tidak sudi untuk menghentikan dari perjalanan untuk beristirahat atau minum. Dia lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika berhadapan dengan hujan deras, Chongyo menutupi beras tersebut dengan bajunya. Dia tidak peduli mau bajunya basah atau badannya yang basah. Yang penting berasnya tidak dibasahi oleh hujan. Apalagi saat badai terjang, Chongyo tetap melanjutkan perjalanannya dengan semangat dan bersukacita. Sungguh hal yang tidak mudah. Kemudian ayah bunda Chongyo pun meninggal dunia. Lalu dia berkelana ke arah selatan dan tiba di negara Chu. Kaisar Chu pun mengangkat dia menjadi seorang pejabat dan memberikan perlakuan yang sangat baik kepada dia. Lalu, begitu dia keluar rumah, disambutlah oleh ratusan kereta kuda yang mengawalinya. Setiap tahun gajinya juga sangat besar. Hidangan yang disajikan juga adalah hidangan yang sangat enak. Mereka sudah melewati berkehidupan yang cukup. Tapi dia takkan, karena kecukupan materi ini membuatnya menjadi lupa diri.
Sebaliknya malah dia menyesalinya karena ayah bundanya telah tiada. Padahal dia telah mengharapkan ayah bundanya masih hidup. Dia juga masih ingin menempuh jarak ratusan li alias jarak yang sangat jauh untuk membeli beras, lalu memikulnya kembali sampai ke rumah demi memenuhi kebutuhan ayah bundanya. Tetapi apa dayanya sekarang sudah tidak bisa karena ayah bundanya telah tiada. Menunaikan kewajiban bakti tidak dapat disamakan dengan materi. Apakah Anda sudah pernah membangkitkan ketulusan dari lubuk hati terdalam orang tua kalian? Berbakti tidak dipandang dari kekayaan maupun kemiskinan. Berbakti juga tidak dipandang dari tingkat tertinggi seseorang maupun tingkat terendah seseorang. Tetapi berbakti itu berasal dari niat kita untuk melakukannya. Seperti membantu orang tua kita dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena kedua orang tua kita sudah merawat kita sejak kecil hingga sekarang dengan baik dan benar. Jadi kita harus berbalas budi. Sehari demi sehari, waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita semakin berkurang. Jadi, jika ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka lakukanlah sebelum ada penyesalan seumur hidup seperti pada kisah Chongyo. Jadi kesimpulannya itu adalah kita harus selalu peduli dengan orang tua kita dan berbakti kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan penyesalan seumur hidup. Sekian dan terima kasih.